Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker dan masih bahas tentang bea cukai teman-teman. Ini adalah sebuah kasus yang menurut saya sih malah paling memprihatinkan ya, karena ketimbang Bang Medi Renaldi ataupun Bang Radika itu ini tuh lebih menyangkut hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itu adalah kasus si alat belajar bantuan dari Korea Selatan untuk sekolah luar biasa atau SLB yang ditagih bea cukai hingga ratusan juta. Jadi ini tuh viral di medsos. Jadi netizen ini dengan akun Rizal nih, namanya Rizal kalau di akun sosial medianya, itu curhat soal bantuan alat belajar tunanetra sekolah luar biasa SLB dari perusahaan di Korea Selatan. Ini ditahan di kantor bea cukai Bandara Soekarno-Hatta dan barang tersebut ditagih senilai ratusan juta rupiah serta dikenakan biaya gudang per hari. Nah, jadi kasus ini udah dari lama teman-teman, dari tahun 2022. Alatnya itu nggak bisa diambil karena alat belajar tunanetra itu awalnya ditunjukkan untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta dan telah tiba di Indonesia 18 Desember 2022. Barang tersebut kemudian tertahan di bea cukai karena butuh data tambahan untuk pemrosesan barang seperti harga dan bukti pembayaran. Namun karena barang tersebut adalah barang hibah untuk sekolah, maka tidak ada harganya untuk barang tersebut. Nah, kenapa bisa muncul tagihan ratusan juta? Jadi pihak sekolah itu kemudian menerima email tentang penetapan nilai barang sebesar 361 juta rupiah. Sekolah juga diminta mengirim sejumlah dokumen, salah satunya konfirmasi setuju bayar pemberitahuan impor barang khusus atau PIBK sebesar 116 juta rupiah. Nah, terus akhirnya karena kasus ini, Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan itu mengunjungi bea cukai. Beliau merespon dengan mengatakan bahwa pengiriman tersebut sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh perusahaan jasa titipan. Namun karena pengurusan tidak dilanjutkan, maka ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai. Dan akhirnya itu rencananya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta akan memastikan membebaskan bea masuk alat pembelajaran tersebut. Dan hingga kini masih berkoordinasi dengan pihak terkait. Kok bisa sih tiba-tiba ini jadi ada harganya pada barang hibah atau barang pemberian hadiah gitu loh. Nah, jadi kasusnya itu ternyata karena ini teman-teman. Jadi 20 unit keyboard khusus untuk tunanetra ini itu bernilai kurang lebih $1.500. Nah, tapi DHL lagi-lagi ya teman-teman, ini DHL lagi mengajukan pemberitahuan itu sebagai barang impor khusus, di mana kategorisasi ini tuh beda dengan barang hibah ya teman-teman. Barang impor khusus ya berarti kurang lebih dikenakannya bea dan cukai untuk barang mewah gitu. Dan akhirnya si DHL juga lagi-lagi salah menggunakan tujuannya. Tadinya itu untuk SLB sebagai badan, di mana itu kan dilindungi oleh perundang-undangan. Ini jadi perseorangan atas nama kepala sekolah si SLB tersebut, sekolah luar biasa tersebut gitu teman-teman. Dan akhirnya bea cukai itu sempat meminta dokumen pendukung permohonan pada 17 Januari 2023. Jadi Desembernya sampai Indonesia barangnya, Januari ditagihkan dokumen gitu. Dan karena permohonannya dokumen tersebut tidak ditindaklanjuti, akhirnya barang tersebut berubah status lagi jadi barang tidak dikuasai. Dan akhirnya jika semua dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta ini dipenuhi, nanti rencananya Bea dan Cukai ini akan menerbitkan permohonan bebas bea. Dan akhirnya info terakhir itu Dirjen Bea dan Cukai resmi mengembalikan barang hibah untuk SLB tersebut gitu. Jadi teman-teman, nah jadi sebenarnya di sini itu kasusnya lagi-lagi dikarenakan adanya kesalahan input yang dilakukan DHL. Kalau kemarin yang Radika dan sepatunya itu adalah salah input nominal. Medi Renaldi juga mirip salah input nominal. Bedanya kan kalau Medi Renaldi itu selain salah input nominal barangnya dibongkar. Nah, kalau yang SLB ini itu karena ditahan barangnya. Dan kenapa tadi ditahan? Karena ada 2 kali pergantian status. Yang seharusnya barang ini adalah barang hibah dan diinfokan memang dari awal dari perusahaan Korea tersebut ke bea cukai. Jadi bahwa barang hibah ini tidak akan dikenakan bea dan cukai seharusnya ataupun pajak. Karena sekali lagi hibah itu adalah pemberian secara cuma-cuma.
Nah, tapi karena tidak ada pemberian tersebut atau pemberitahuan mengenai hal tersebut, sehingga dihitung sebagai barang normal yang dibeli dari luar negeri ke dalam negeri. Ditambah lagi tadi DHL ini ngajuin pemberitahuannya itu merupakan barang impor khusus, lagi-lagi bukan barang hibah, yang artinya tadi dikenakannya bea dan cukai masuknya seolah-olah adalah barang mewah. Apalagi tujuannya ini berubah dari yang namanya SLB sebagai badan menjadi kepala sekolah SLB-nya sebagai perseorangan, karena beda lagi. Bea dan cukai masuk untuk badan dan bea dan cukai masuk untuk perseorangan itu beda lagi nilainya. Dan tadi karena apalagi nggak dipenuhi tadi beberapa dokumen administratifnya, baik dari pihak DHL ataupun pihak SLB-nya ataupun dari pihak perusahaan Korea Selatan yang ngirimnya, dan akhirnya terjadilah kasus ini gitu teman-teman. Jadi memang lagi-lagi ini karena ketidaksesuaian prosedur. Kalau ini lebih ke ketidaksesuaian prosedur, sehingga ada kesalahpahaman yang seharusnya tidak terjadi tapi malah terjadi gitu sih teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan mengenai kasus bea cukai untuk impor keyboard khusus tunanetra untuk sekolah luar biasa ini ya teman-teman. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa jempol ke atasnya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.